Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sudirman Santoso dengan NIM 2265060. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang tugas keempat yang diberikan pada saat praktikum. Di sini telah dapat dilihat tampilan formnya. Di sini kita buat tugas ini dia menggunakan 4 buah form. Form pertamanya kayak gini, terus form keduanya kayak gini, form ketiga kayak gini, dan form keempatnya juga kayak gini. Form keempat dan kedua ini tidak terlalu banyak bedanya, hanya saja sini buttonnya di form 2 dia buttonnya cuma punya satu button, sedangkan di form 4 itu dia mempunyai 2 button kayak gini. Tutup saya. Oke, di sini mungkin saya jelaskan. Di sini pada form 1 ini kita menggunakan yang namanya tab control. Di sini tab control itu yang tab control pertama. Sini kita cuma menggunakan 2 buah label, 2 buah text box sama 1 button login. Terus di tab bagian ini kita menggunakan 2 buah label, 1 buah text box, 1 buah button dan 2 buah button. Lihat sama cari. Untuk di form satunya, mungkin di desain form satunya cuma begini saja, dia cuma menggunakan tab control sama label text box dan button. Terus kita lanjut ke tampilan form 2-nya. Form 2. Seperti pada yang saya bilang tadi, bahwasanya form 2 ini tidak jauh berbeda dengan form 4. Dia di sini cuma menggunakan 5 buah label, 1 buah picture box, 4 buah text box, 1 buah button. Ini di form 2-nya. Terus lanjut di desain form 3-nya. Di desain form 3 ini dia juga menggunakan tab control, yaitu pada tab control yang tab page suatu ini dia untuk ibaratnya kita lihat datanya kita. Jadi kalau kita sudah input data kita nanti tampil sini. Jadi sini kita menggunakan di tab pagi satu ini kita menggunakan 2 buah button, 2 buah button, 1 buah text box, label 1. Dan ini dia menggunakan list view. Sini terus di tab page 2-nya, lanjut lagi tab page 2-nya. Di tab page 2-nya ini kita menggunakan 2 buah label, 2 buah text box dan 2 buah button yang tambahkan sama logout. Terus ini kita menggunakan list view. Sama seperti tadi, sini kita gunakan list view untuk melihat data yang telah ketika data sudah ketika data sudah diinput. Terus pada form keempatnya sini kita juga menggunakan sama seperti di form 2 tadi, kita menggunakan 1 buah picture box, 5 buah label, 4 buah text box dan di sini 2 buah button. Mungkin masuk ke penjelasan program form satunya. Di sini form satunya. Kita tutup dulu ini. Lihat. Di form satunya ini telah dideklarasikan import system.txt. Di sini untuk bisa sistemnya. Terus di sini dideklarasikan lagi public urutan data tersimpan, user pass, data mahasiswa, data NIM, data kelas mahasiswa, data hobi mahasiswa, string, boulder. Di sini dia nanti bisa kita isi di sini isinya nanti. Misalnya untuk passwordnya, username-nya bisa kita isi, tapi isinya nanti di sini. Jadi ini aturan model formnya, bagaimana ukurannya, tingginya berapa, widthnya berapa, sini mini size berapa gitu. Itu kontrol login ini dia namanya. Ini pokoknya untuk desainnya saja, desain di form 1. Seperti saya bilang tadi, di sini kita bisa menambahkan yang namanya password dan username. Di sini kalau ketika kita mau login sebentar, di sini kita menggunakan password itu kita isi di sini harus kayak gini. Kayak bisa kita mau tambah password baru, kan sini sudah ada password berapa ini, ada 4 password. Bisa kita mau tambah lagi password baru 1 toh, kita bisa kita tambah saja kelas B begini passwordnya. Terus ini kita kasih 23, terus pagar ke-5. Ini maksud dari ke-5, ini maksudnya password yang ke-5. Jadi kita dikasih pilihan begitu ya.
antara pilihan ini apa namanya password untuk login, kita dikasih 5 pilihan, yaitu yang password pertama itu unknown dengan NIM 255 sekian sekian, password kedua tuh Hasan dengan NIM sekian sekian, password ketiga dulu dengan sekian sekian, terus ini data mahasiswa name. Jadi sini ketika kita run, nanti data mahasiswa yang pertama tampil itu ini yang data telah input, yang satu Lutfi ini data yang awalnya pasti akan tampil pada saat kita running, pas kita login. Habis kita login di form 1, kita login langsung ke form 2, langsung ini yang tampil dulu pertama di nama-nama ini sebelum kita bisa menginput data, pas ini sudah tampil duluan. Nah, terus lanjut kita di program berikut lagi sini di bawah. Nah, ini untuk button satunya dia. Nah, ini. Nah, di sini dia untuk tambah satunya di pack satu ini sini untuk di pack satu di button satu tadi itu untuk login di sini login. Nah, tadi ini untuk loginnya. Jadi di sini ketika kita masuk, kita klik login, nanti seperti saya bilang tadi, nanti di data di kolom data-datanya itu nanti sudah ada data-data yang tadi yang di input di sini tadi, di atas ini tadi input. Nah, gini dia dipanggil ulang form baru nilai balik. Jadi pada saat kita masuk ke form berikutnya itu, data-datanya yang akan tampil itu data-data yang sini yang telah ini di input, data mahasiswa form nilai balikin data ini. Jadi data yang telah dideklarasikan atas tadi ini di bagian atas ini tadi akan muncul pada saat kita akan muncul di lead view-nya lah gitu ibaratnya. Terus button 2 ini mana di desktop, button 2 mana ini, button 1, button 2. Oh ya. Nah, terus di button 2 ini dia gunanya, di button 2 ini dia gunanya untuk kita mencari data yang telah diinput. Jadi nanti ketika data telah diinput, nanti kan kembali lagi ke form 1 lagi nih untuk mencari datanya. Dia untuk program tersendiri kayak gini ya. Kata kunci ini, maksud kata kuncinya dia data yang diinput tadi, apakah ada data yang namanya atau apanya itu ada namanya yang sudah kita inputkan di nama yang sudah kita tambahkan, nanti akan dicari. Jadi ketika ada data yang telah diinput, ketika kita masukkan ke kata kuncinya itu, keywordnya itu, ketika misalnya kita isi data tuh kayak misalnya damar. Damar itu sudah sudah diinputkan di sebelumnya. Jadi pas kita cari di itu di sini, nanti pas kita klik cari, nanti akan ada di sini keterangan di hasil itu, keterangannya nanti ada satu data yang sama. Jadi nanti bisa kita lihat di button 3-nya, kita klik button 3. Ini dia kayak gini. Ini untuk untuk programnya dia kira-kira seperti ini. Terus button 3-nya, button 3 ini dia, button 3 ini seperti saya bilang tadi untuk lihat. Jadi kalau misalnya ada data yang sesuai yang kita ada data yang kita cari, pas kita mencari data ada data yang sesuai dengan apa yang kita cari itu, nanti dia akan tampil. Jadi nanti kita klik lihat saja, langsung kita klik lihat, lalu nanti ditampilkan. Untuk programannya kayak gini ya. Di sini. Ini kita kasih keterangan juga. Bahasa sini untuk mencetak NIM, mencetak nama, mencetak kelas, mencetak kopi. Jadi di sini dia dia cek nanti kalau misalnya ada memang data yang diinput itu, ada data yang sudah diinput, ketika dia ada langsung dia tampil sendiri. Kayak gini. Jadi intinya di format ini nanti akan bisa menampilkan juga data yang telah diinput. Kayak gini ya. Yang ini dah untuk mau tampilan tab kontrolnya yang ini saja. Terus lanjut ke form 2. Nah, kalau di form 2 ini dia tidak banyak yang mau diisi, karena sini cuma kita tambahkan saja ukurannya, kita desain saja di form
program desain saja di form 2 ini, close button 1, karena form 2 ini dia cuma kayak gini, dia cuma menampilkan saja dan menampilkan saya data mahasiswa. Ketika data mahasiswa tampil, ya tidak apa-apa lagi, kita tinggal tutup untuk kembali lagi, untuk kembali di form 2 ini. Jadi dari form 2 ini dia tugasnya sih untuk menampilkan saja. Terus lanjut lagi ke form 3. Form 3 desainnya kayak gini. Nah, dia menggunakan buat teks. Teks pertama menggunakan lead fill. Nah, jadi desainnya kayak gini ya. Apa namanya? Bukan desainnya, programnya. Ini programnya dia. Sini kita menggunakan fungsi private. Fungsi private di sini. Public private sini untuk ini dia kayak gini. Seperti saya bilang juga tadi, pada form 1 ini dia nanti bisa membaca juga password apa yang kita tambahkan tuh, data-datanya yang kita baca sini dia. Sebelum kita mengisi data-data itu akan dibaca dulu apakah nilai antara password sama nilai-nilai itu, yang nilai awal dibuat di form 1 itu ya, nilai awal pokoknya nilai awal yang telah dideklarasikan tadi itu di form 1 dibaca lagi dulu. Ketika sudah sesuai persyaratannya, data-data yang tadi itu yang diinput pertama tadi seperti login, pokoknya ada beberapa data yang memang harus memang sudah diinputkan di awal tadi. Jadi sini akan dibaca dulu. Ketika pas kita running nanti masuk lagi di programnya, nanti dia akan tampilkan yang sebagaimana akan ditampilkan di lead view. Nanti sebentar ada jalan program yang bisa jelaskan lagi. Ini untuk input di lead view nya kayak gini. Bahasanya tersimpan berapa yang tersimpan nanti ini akan dibaca data-datanya. Textbox ini ini cuma warna textbox saja. Ini masukkan biaya data, masuk ini. Di form 3 ini sebenarnya cuma masukkan biasa saja kayak gini. Form 3 yang di sini kayak juga. Ini pas ini di sini ada tulisan mencetak data admin tadi sebelah di atas. Di sini. Jadi mencetak data admin ini dia maksudnya untuk data pribadi kita, maksudnya kita bisa admin kita mau cetak datanya kita sendiri di situ biar jadi korek bisa. Yang kita cetak saja karena kan ada tabpack-nya untuk tabpack-nya untuk kita isi data admin. Terus ini data mahasiswa seperti tadi kita cetak namanya, NIM-nya. Sedangkan beda dengan dengan data admin ini dia cuma nama saja. Nama saja kita isi. Untuk untuk data-data nama NIM mahasiswa untuk kita isi nanti di formatnya untuk dilihat juga nanti. Ini button 4 ini dia untuk kita lihat dulu di form 3 button 4. Button 4. Jadi button 4 ini dia untuk keluar. Jadi ketika data sudah diinputkan semua, ketika kita mau logout dari situ, nanti udah logout akan kembali dan menutup. Ini button 3 dia untuk apa ini? Button 3 lihat. Button 1, button 3 gimana ini? Sama juga kayak button 4 tadi dan logout. Ini button berapa ini? Button 2. Button 3 sama kayak di button 4 tadi untuk logout juga. Ketika data sudah diinput nanti bisa logout. Terus ini untuk desainnya lagi, desainnya tabpack-nya. Terus button 1 di sini. Nanti di sini pada desain program yang ini semua itu dia menambahkan. Jadi nanti pas di textbox kita isi, misalnya kita mau input berapa data, kayak misalnya kita mau input 2 data lalu tambahkan, nanti dia otomatis membuka form 4 ya. Data otomatis membuka form 4 untuk menambahkan datanya sebanyak textbox kayak misalnya kita isi di textbox itu, di textbox tambah data itu kan, misalnya kita isi dua data yang mau diisi. Terus nanti pas di situ kita sudah masukkan dalam form keempat, nanti masukkan situ sebanyak 2 data. Jadi kalau misalnya kita tidak masukkan 2 data, kita tidak bisa. Jadi harus 2 data. Itu sesuaikan lah berapa data yang mau ditambahkan sama nanti data diisi nanti. Kayak gitu. Nanti sebentar kita lihat runnya Baman. Supaya kita lebih jelasnya lagi tuh. Kita jelaskan program-programnya saja. Di sini button 2. Sama juga seperti tadi, di sini untuk menyimpan saja. Di button 2 ini tuh. Button 2 ini tambahkan. Jadi sini adminnya, jadi sini kita kasih saja username-nya sama password. Ya admin nanti sini dilihat data adminnya.
kita tambahkan data adminnya form 3. Lanjut ke form 4 ya, form 4. Nah ini dia form 4 cuma tidak jauh beda sama form 3 tadi, kayak gini juga dia, sama juga dengan tadi. Misalnya button, nah nilai baliknya ini. Untuk di button satunya sama juga nilai balik text box ini ya, nanti nilainya akan ditampilkan ini. Kalau misalnya kita datanya ada yang kurang tuh, nanti akan muncul text box datanya belum lengkap sini. Misalnya kita kurang nama, kita belum masukkan nama tuh, pas kita tambahkan nanti ada message box datanya belum lengkap gitu. Button 2 juga kayak gini. Dan untuk apa di button 2 ini, kita lihat dulu desainnya tadi, lupa aja tadi. Button 2 ini apa ini? Oh, batal. Jadi sini button 2 ini kayak misalnya kita tidak jadi untuk mengisi data, nanti akan kembali lagi pada form kembali ke form ketiga kan? Form keempat. Ya, akan kembali ke form ketiga. Menutup form keempat ini. Kayak gini juga. Ini di text box 2-nya. Sini text box 2-nya. Text box 2 ini dia tidak akan bisa kita isi huruf. Jadi kita cuma bisa mengisi angka saja pada text box keduanya. Ini programnya text box 2-nya. Lanjut mungkin kita langsung lihat bagaimana run-nya dari program yang kita buat ini. Run-nya. Seperti ini. Username tuh. Kita masukkan username. Karena kita sudah tambahkan password tadi. Password tadi apa? Kita lihat tadi di form 1 tadi ini. Kita lihat tadi passwordnya. Yang saya baru inputkan tadi tuh, misalnya kayak begini. Kelas B 123 passwordnya. Kita run. Kelas B 123. Kita login. Langsung masuk ke form keduanya, form kedua ini. Form ketiganya. Jadi sini seperti yang saya jelaskan tadi, sini kalau misalnya kita mau menambahkan beberapa data, kita pilih ini, kita ketik misalnya kita mau tambah 2 data. Kita klik 2 data sini, 2 atau terus tambah. Lalu kita tambahkan dulu mahasiswanya. Kita tambah misalnya kita mau tambah, ada kata saja itu Abdul Sudirman, NIM 2265060, kelas B, hobinya main Mobile Legends. Gitu, simpan. Kita akan disuruh lagi tambahkan data berikutnya lagi. Jadi misalnya kita tambahkan data berikutnya itu kayak misalnya nama ketingku saja, Damar dengan NIM 36 dia 36, kelasnya kelas B karena ketingku, terus hobinya main game, belajar, kata tuh kita kasih box ketingku lah, tambah. Jadi sini sudah muncul data yang kita tambahkan tadi, 2 data. Karena kita sini kita input tadi sini 2, jadi harus kita tambah 2 data di ini bukan ini dia sudah muncul ini hobinya, terus di input data admin. Di sini ini data admin telah diinputkan, jadi mesti kita tambah lagi data admin lagi baru tuh, kayak dari kelas B harus supaya dikenal gitu. Kelas B passwordnya 123 tambahkan, kayak gitu. Oke, ada langsung data admin ada. Enggak, belum tahu apa tadi. Oke, tambah data admin sembarang. Nomor 12. Ini data error tadi, yang aneh tadi, yang ini ya terlambat diinput, jadi kayak gini. Maksudnya ini untuk pemberitahuannya bahwa saja ini diinput. Ini sudah ada muncul dari kelas B tadi. Lalu kita lihat di sini lagi, kembali ke sini, kita logout. Kita logout sini, kita bisa cari di datanya sini. Cari datanya, kita masukkan kata kuncinya, misalnya kita Abdul cari.
Sudirman belum diinput kah? Wah, itu ada kesalahan. Harus lengkap tawa. Harus lengkap. Abdul Sudirman. Di sini data. Harus lengkap dia. Jadi kalau misalnya kayak tidak lengkap datanya itu tidak akan bisa didapat ya di sini. Abdul Sudirman. Cari. Lihat nih, satu data ditemukan. Kita lihat. Ini data yang sama tadi. Namanya Abdul Sudirman, NIM-nya 2262060, kelasnya kelas B, hobinya main Mobile Legends. Oke, tutup lagi sini. Ini dia kan ke form 2-nya. Tutup. Langsung ke form 2. Ini saya baca lagi damar. Yang tersimput tadi ini. Ada lagi datanya. Damar. Muncul ini. Kita cari lagi data lagi. Unknown. Oh, susah nih kayak. Ini kah? Apa tulisan itu? Oh, pakai ini. Ini kah? Apa sih yang tadi itu? Lihat dulu. Mana kah? Kita lagi saya dulu. Kita pakai si Abdul saja. Passwordnya karena sesuatu tambah tadi. Password Abdul. Bukan Abdul. Dul. Nih tadi apa ini? Unkontrol sewan. Oh, nggak ada ukron kali. Ini ada nama Asdos. Jadi kita tambah. Kita log dulu. Share lagi nama Lutfi. Bisa cari lagi nama Ikrar. Ini Bang Ikrar, cari. Ini yang besar tawa. Kah? Ikrar. Ini. Oh, nggak bisa dicari cuy. Apa tadi namanya? Mana katanya? 60. Huruf besar semua tawa. Huruf besar semua. Kita cari. Lutfi Ismail. Ini datanya selesai. 2 data, bukan ada 2 data. Jadi sini karena tadi dia sudah menginputkan 2 data atas 6 data yang sama dengan nama yang sama. Jadi sini akan muncul 2 pilihan. Lihat data mana saja yang mau dipilih. Data mana yang sebenarnya mau dipilih. Sini ada data file tapi name-nya beda, kelasnya beda kayak gini. Untukannya kita tulis saja. Bukan. Ya gitu, dia intinya di sini. Pada saat di sini saya gunakan password saya buat bersama yang tadi terpanjang. Sini. Jadi di sini kita tambahkan datanya itu tergantung kita isi di sini apa. Kayak misalnya kita mesti 60, mesti berapa intinya. Nanti kalau misalnya kita klik sini misalnya kayak 60, 67 gitu. Harus nanti kita tambahkan kita inputkan data tuh sebanyak 67 kali. Kalau kayak gitu tidak akan bisa sih, tidak akan selesai. Kalau gue ulang lagi kali. Sini untuk sini. Ya kayak gini. Ya begini kayaknya untuk penjelasan dari program tugas keempat kita ini. Dia untuk menginput data-data mahasiswa. Tugas keempat ini. Ini tugas yang telah diberikan di lab. Jadi sekarang saya buat video penjelasan singkatnya. Jadi mungkin saya kira sampai sini saja. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya lakukan pada saat saya merekam video ini, pada saat saya membuat video ini. Jadi saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan lagi. Saya ucapkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.